Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak sekalian, materi yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang jarak titik dengan bidang. Yang sebelumnya kalian sudah mempelajari dua topik ya, yaitu jarak titik dengan titik, kemudian yang kedua jarak titik dengan garis, dan sekarang yang ketiga adalah jarak titik dengan bidang. Mudah-mudahan topik yang sebelumnya ya bisa kalian pahami, gitu ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran ya setelah kalian menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang, kemudian menjelaskan prosedur bagaimana cara menentukan jarak titik ke bidang, dan yang terakhir kalian juga bisa menghitung atau menentukan jarak titik ke bidang pada bangun ruang, ya. Nah, kemudian ya perhatikan gambar berikut. Saya yakin kalian sering menemukan ya bangun seperti ini ya. Ini ada bangun bertingkat ya, rumah bertingkat. Kemudian juga ada atapnya ya. Kemudian ada juga ini kayu penyangga ya, kayu penyangga atap. Nah, kalau gambar rumah yang tadi, yang ini ya, kita nyatakan dengan gambar tampak samping ini, ya. Seandainya gambar tampak samping perkiraan seperti ini. Ini ada atapnya, kemudian ini ada kayu penyangga. Nah, permasalahannya ya, apakah kalian bisa menentukan syarat agar kayu penyangga yang ini ya, panjangnya itu seminimal mungkin, ya, supaya bahan yang digunakan itu, ya tidak terlalu banyak, ya. Nah, itu permasalahan yang kita mungkin sering temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Usahakan kayu penyangga ini panjangnya seminimal mungkin, ya. Berarti permasalahan yang ini bisa kita hubungkan dengan jarak titik terhadap bidang. Begitu ya. Nah, coba kalian amati gambar berikutnya. Di sini ada titik P, kemudian di sini ada bidang alfa yang biru ya. Ini alfa yang biru, kemudian ini titik P terletak di luar bidang alfa, ya. Nah, kemudian dari titik P ya ada ruas garis yang tegak lurus terhadap bidang alfa, ya. Nah, pada bidang alfa itu ada, garis yang atau ya ruas garis yang berpotongan ini ya, yang berpotongan dan ini adalah tegak lurus ya. Nah, kemudian proyeksi titik P ke bidang alfa ini dinamakan titik Q ya. Dan kalau kita namakan ini adalah garis M ini ya, berarti menembus bidang alfa ya. Nah, lalu panjang ruas garis PQ ini sama dengan jarak titik P ke bidang alfa, ya. Jadi kalau kalian ingin mencari jarak titik P ke bidang alfa, nah ini sama dengan ruas garis PQ. Ruas garis PQ ini tegak lurus terhadap bidang alfa dan juga tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang tersebut, ya. Nah, kemudian lalu bagaimana ya prosedur langkah-langkah menentukan jarak titik P ke bidang alfa? Nah, langkah yang pertama, dari titik P, tarik garis M yang tegak lurus terhadap bidang alfa. Tadi jelas ya, ada garis M ya, tegak lurus terhadap bidang alfa. Nah, garis M tegak lurus terhadap bidang alfa, sedikitnya tegak lurus juga terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Jelas ya yang tadi lihat gambarnya kan? Kemudian, titik tembus garis M terhadap bidang alfa. Nah, misalkan titik tembus ini namanya adalah Q. Nah, jarak titik P ke bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ. Ya. Nah, berarti pengertian jarak titik ke bidang, kita misalkan ini ya, coba lihat bidang alfa, kemudian ada titik P. Misal P adalah titik dan alfa adalah bidang. Jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang ruas garis PQ.
dengan Q terletak di bidang alfa dan PQ tegak lurus terhadap bidang alfa. Jelas ya? Jadi kesimpulannya, untuk mencari jarak titik terhadap bidang, kita proyeksikan titik tersebut terhadap bidang alfa secara tegak lurus, ya. Nah, kalau tegak lurus berarti itu pasti ruas garis yang terpendek, ya. Nah, kemudian perhatikan contoh 1. Ada kubus ABCDFGH. Ini ya ABCDFGH. Nah, manakah yang merupakan jarak antara titik dengan bidang? Nah, coba yang pertama. A, titik B ke bidang DCGH. Lihat, ini ada titik B, kemudian bidang DCGH yang warnanya kuning ya. Yang warnanya kuning. Dari B ke DCGH. Nah, berarti kalau B kita proyeksikan terhadap DCGH, ini yang merah. Yang merah berarti sama dengan rusuk BC. Ya, jadi kita simpulkan jarak titik B terhadap DCGH itu sama dengan rusuk BC. Ya, kemudian yang B, titik F ke bidang ADHE ya. F ke ADHE. ADHE ini yang warnanya biru. Nah, coba kita lihat. F ke ADHE ya. F proyeksikan ke ADHE berarti terbentuklah ini proyeksinya titik E ya. Nah, berarti jarak titik F ke ADHE adalah FE. Jelas ya? Nah, kemudian sekarang jarak titik D ke bidang EFGH. EFGH yang hijau ini, EFGH yang hijau. Nah, D proyeksikan berarti jatuh di titik H, ya. Nah, berarti DH adalah jarak titik D ke bidang EFGH. Lalu sekarang bagaimana kalau titik A ke bidang BDHF? BDHF lihat ini adalah yang warnanya krem, ya. Ini BDHF. Nah, titik A kita proyeksikan ke bidang BDHF, proyeksikan berarti tegak lurus ya. Buatkan garis yang tegak lurus ke BDHF, berarti jatuh di O. Ya. Nah, berarti inilah proyeksi ya. Ini titik O kan proyeksi A-nya ya. Berarti AO merupakan jarak antara titik A terhadap bidang BDHF. Ya. Nah, mudah-mudahan jelas ya contoh 1 ya. Contoh 1 mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian contoh 2. Diberikan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 6 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuklah bidang diagonal. Nah, ini sebenarnya bidang diagonal ya. ADGF atau AFGD sama aja. Nah, sekarang berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? B ke AFGD. AFGD yang warnanya biru nih. Nah, sekarang dari titik B kita proyeksikan ke AFGD. Nah, ternyata kita proyeksikan secara tegak lurus jatuh di titik T. Berarti ada di tengah-tengah AF, ya. Nah, sedangkan kalian tahu ya, ini BE dengan AF kan berpotongan, ya. Berpotongan. Ini kan tegak lurus ya. Panjang BE kalian sudah tahu, ya, sedangkan BT merupakan setengahnya dari BE. Ya, kita tahu kan panjang BE ini diagonal bidang, rumusnya A akar 2, berarti BE adalah 6 akar 2. Nah, sedangkan BT kan setengahnya. Berarti setengahnya dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2. Ya. Nah, jadi jarak titik B ke bidang AFGD adalah BT. Yang panjangnya adalah 3 akar 2 cm. Ya, mudah ya. Langsung contoh 3. Nah, sekarang gambarnya limas TABCD ya. Alasnya berbentuk persegi, berarti bisa dikatakan ini adalah limas beraturan. Ya. Panjang rusuk alasnya 6 cm, sedangkan panjang rusuk tegak TA, TB, TC, dan TD-nya ada 3 akar 6 cm. Sedangkan tinggi limas, nah TO disebutnya ini tinggi limas, ya.
TO-nya adalah 6 cm. Nah, lalu sekarang, berapakah jarak antara titik O dengan TBC? Nah, kita akan mencari jarak antara titik O dengan TBC, ya. Sedangkan TBC adalah bidang sisi tegak. Nah, kemudian untuk menentukan jarak titik O ke bidang TBC, dibuat ruas garis OP. Nah, OP kita kenakan ke TBC. Jatuh di P ya. OP ini tegak lurus. Kemudian, sedangkan OP sejajar AB dan OP setengahnya dari AB kan? Ya, jadi kalau panjang AB-nya 6, berarti OP sama dengan 3 cm. Ya. Nah, kemudian misalkan titik R terletak pada bidang TBC. Ya, di sini pada TBC ada titik R, ya, yang terletak pada TP. Nah, kemudian eh, TP terletak pada bidang TBC. TP terletak pada bidang TBC. Sedangkan TBC segitiga sama kaki, ya. Berarti TP sama dengan garis tinggi dari TBC. Jadi P pasti tengah-tengah dari BC. Ya. Nah, kemudian kita proyeksikan O ke TP. Harus tegak lurus. Harus tegak lurus. Kita proyeksikan jatuh di R. Ya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu panjang TP kan? Nah, panjang TP ini berarti berlaku Pitagoras. TP kuadrat sama dengan TO kuadrat tambah OP kuadrat. Ya. Berarti TP sama dengan akar 45 atau sama dengan 3 akar 5. Iya, kita sekarang udah tahu. Panjang TP adalah 3 akar 5. Berarti sekarang tinggal kita ambil segitiga yang warnanya kuning. TPO. Iya. Nah, TPO berarti kan kita buatkan atau gunakan rumus perbandingan luas segitiga PTO atau POT. Ya, berarti setengah OP kali TO akan sama dengan setengah OR kali TP. Ya, kalian masukkan ya panjang yang sudah diketahui berarti OR sama dengan OP kali TO dibagi TP. OP-nya 3 ya, TO-nya 6, sedangkan TP-nya 3 akar 5. 3-nya dicoret. Ya, maka kita dapatkan OR sama dengan 6 per akar 5 atau kita rasionalkan penyebutnya menjadi 6 per 5 akar 5. Nah, berarti sekarang kita dapatkan. Jadi, jarak titik O ke bidang TBC adalah 6 per 5 akar 5 cm. Ya, jelas ya? Iya, kemudian langsung contoh 4. Contoh 4 masih kubus. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 9 cm. Ya. Nah, buatkan ilustrasi kubus dengan langkah menentukan jarak titik F ke bidang BEG. Iya. Jadi kita buatkan bidang BEG ini yang warnanya biru, BEG ya. Sedangkan kita tahu BEG adalah segitiga sama sisi, ya. Kemudian hitunglah jarak titik F ke BEG. F ke BEG. Iya. Pada BEG, kita buatkan garis tingginya berarti BO. Ya, sedangkan O ada di perpotongan EG dengan HF. Ini O. Nah, kemudian setelah kita buatkan BO, ya, kita proyeksikan F ke BO. F ke BO, nah jatuh di titik P. Nah, maka tinggal kita perhatikan segitiga OBF. OBF kita pindahkan keluar supaya jelas. Ya, dari F kita proyeksikan ke OB maka jatuh di P. Ini tegak lurus ya. Nah, ini kan OBF segitiga siku-siku ya. Berarti kita gunakan lagi rumus luas perbandingan segitiga ya, luas perbandingan luas segitiga ya. Nah, coba dengan menggunakan perbandingan luas segitiga, berarti setengah kali OF kali BF akan sama dengan setengah kali OB kali FP. Ya. Kemudian untuk mencari panjang BO-nya, gunakan Pitagoras. Ya. BF kuadrat tambah OF kuadrat. Berarti BF-nya kan 9 kuadrat ya. Kemudian OF kuadratnya 9 per 2 akar 2 dikuadratkan. Ya. Maka didapatkan panjang BO sama dengan
9/2 akar 6. Iya, panjang BO-nya 9/2 akar 6. Kemudian kalau kita udah punya, BO, masukkan ke rumus yang tadi ya, untuk mencari PF, ya, sama dengan OF kali BF per OB, ya. 9/2 akar 2 dikali 9 dibagi 9/2 akar 6. Iya, 9/2-nya sama ya, coret-coret. Berarti tinggal 9 akar 2 per akar 6. Ya, kemudian dirasionalkan, kemudian disederhanakan, ya. Maka didapatkan panjang PF sama dengan 3 akar 3, ya. Jadi kita simpulkan, jarak titik F ke bidang BEG sama dengan 3 akar 3 cm. Ya, sebenarnya ini hanya salah satu cara ya. Sebenarnya ada cara lain lagi. Silakan boleh kalian cari ya. Cara lain ada yang lebih mudah, bisa ambil kesimpulan ya. Nah, itu contoh-contoh cara menghitung jarak titik terhadap bidang. Bisa kalian buatkan rangkumannya ya. Rangkumannya jadi misalkan P adalah titik, kemudian alfa adalah bidang. Jadi jarak antara P dengan bidang alfa adalah panjang luas garis PQ dengan Q di bidang alfa dan PQ tegak lurus bidang alfa. Iya. Kemudian suatu garis G dikatakan tegak lurus bidang alfa apabila garis G sedikitnya tegak lurus terhadap dua garis yang berpotongan pada bidang alfa. Kemudian yang ketiga, teorema Pitagoras dan rumus luas segitiga sangat penting untuk membantu perhitungan jarak suatu titik ke bidang dalam ruang bidang datar. Ya, nah itu rangkumannya ya. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang harus kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan seperti biasa di buku tugas, ya. Kemudian untuk membahas latihannya kita bahas di WA dengan menggunakan voice note, gitu ya. Iya, mudah-mudahan paparan yang Ibu berikan tentang jarak titik terhadap bidang bisa kalian pahami, ya. Nah, seandainya kalian belum paham, boleh kalian cari sumber-sumber lain, ya. Masih banyak di video-video YouTube, ya. Silakan kalian cari sendiri, ya. Iya, sekian dulu, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.